suhu T sama dengan 0 Kelvin. Di sini sudah saya gambarkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian dari sumbu grafiknya terlebih dahulu. Di sini ada sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Sumbu X ini menandakan E per K pada 10⁴ Kelvin. E per K ini adalah menunjukkan energi dalam ekuivalen suhu. E per K ini adalah representasi dari energi SMG. E per K itu berarti kan energi dibagi dengan konstanta Boltzmann. Jadi satuannya dalam satuan Kelvin menyatakan informasi dalam satuan suhu Kelvin. Nah, kemudian untuk sumbu vertikalnya atau sumbu X-nya ini merupakan fungsi distribusi dari Fermi-Dirac. Tuliskan F dalam kurung E. Kemudian di sini kita menggunakan suhu Fermi adalah 50.000 Kelvin atau 5 kali 10⁴ Kelvin. Kemarin kita sudah mengetahui dua kasus ya terkait ketika fungsi E lebih besar daripada EF. Pada saat T sama dengan 0 itu fungsinya sama dengan 0. Kemudian pada saat fungsi E kurang dari EF, T sama dengan 0 sama dengan 1. Nah, dari kedua fungsi ini akan kita plot ke dalam grafik. Yang pertama ini kita lihat dulu dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri dari suhu Fermi-nya, berarti di kiri, letak kiri dari suhu Fermi-nya antara 0 sampai dengan 5. Nah, di sini itu menandakan E kurang dari EF pada saat energinya itu lebih kecil daripada energi Fermi. E sama dengan EF sungguhnya pada nilai fungsinya adalah di 1. Di sini E kurang dari EF sama dengan 1, maka nilai fungsinya ada di atau nilai grafiknya ada di angka 1. Kemudian pada saat E per K sama dengan 5, di sini ada transisi tajam dari nilai fungsi 1 ke nilai 0 di sini di sumbu X-nya. Nah, ini kenapa nilai 5 ini adalah menunjukkan energi Fermi, yaitu energi maksimum yang masih bisa diterbagi oleh elektron pada suhu 0 mutlak atau T sama dengan 0 K. Transisi terjadi langsung turun dari 1 ke 0. Ada namanya discontinue atau transisi. Kemudian di sebelah kanan setelah melewati 5 energi Fermi-nya, di sini energi berarti lebih dari energi Fermi. Nah, nilai fungsinya adalah 0 di sebelah sini. Ketika fungsinya E lebih besar daripada EF, nilai fungsinya adalah 0. Jadi itu untuk fungsi distribusi Fermi-Dirac pada saat T sama dengan 0K. Jadi ketika fungsinya E kurang dari EF, nilai fungsinya ada di titik 1. Kemudian pada saat energi Fermi-nya suhu Fermi adalah sama dengan 5, maka terjadi transisi fungsi dari fungsi 1 ke fungsi 0. Kemudian selanjutnya ketika fungsi E lebih besar daripada EF, nilai fungsinya adalah 0 di sini. Oke, seperti itu penjelasan dari saya terkait fungsi distribusi Fermi-Dirac pada T sama dengan 0 Kelvin. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai energi rata-rata elektron. Jadi energi rata-rata elektron itu didefinisikan sebagai energi rata-rata sama dengan integral 0 hingga hingga EG, FT, DE per integral 0 hingga GE, FT, DE. Nah, di sini juga diketahui kerapatan keadaan. Untuk menghitung energi rata-ratanya itu kita tinjau dulu menjadi dua bagian. Yang pertama itu di bagian pembilang. Jadi kita tulis di pembilang sama dengan integral 0 hingga EG DE
3/2 per H pangkat 3 E setengah FE DE. Nah ini disebutkan sama perapatan keadaan elektron ini. Jadinya berapa pi akar 2 m pangkat 3/2 per H pangkat 3 E setengah 0 pangkat 3 E pangkat 3/2 FE DE. Nah, karena untuk umum integral perpindahan itu ini sama dengan integral terpindah si E FE DE dengan si E nya itu PD D dengan I atau 2M 2 kita terapkan aproksimasi selengkapnya jadi integral 0 hingga si E FE DE aproksimasi integral 0 hingga integral 0 hingga EF si E DE plus pi kuadrat per 6 FE kuadrat DC DE fungsi E sama dengan EF, sehingga dengan 0 hingga EF si E DE sama dengan 8 pi per 2M dengan 3/2 per H pangkat 3 si 0 hingga EF pangkat 3/2 DE sama dengan 8 pi akar 2 M pangkat 3/2 H pangkat 3 dikali 2 per 5 E F pangkat 5/2. Maka jadi si E sama dengan 8 pi akar 2 M pangkat 3/2 per H pangkat 3 kali E pangkat 3/2 itu jadinya DC DF sama dengan 8 pi akar 2 M pangkat 3. Sehingga DC DE nya sama dengan 8 pi akar 2 M pangkat 3/2 per H pangkat 3 integral 0 hingga EF E pangkat 3/2. Saya sambung di sini ya, pangkat 3/2 sama dengan 12 M pangkat 2 akar 2M per H pangkat 3 E setengah. Lanjut DC DE fungsi E sama dengan EF
12 pi akar 2M pangkat 3 2 per H pangkat 3 dikali EF pangkat 5 KT kuadrat dari pi kuadrat per 6. Nah, karena dalam kondisi KT jauh lebih kecil dari EF, maka suku keduanya itu menjadi sangat kecil dibanding suku pertama. Maka si suku keduanya dapat diabaikan, jadi bisa dituliskan menjadi 8 pi akar 2 M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 kali 2 per 5 EF pangkat 5 per 2. Untuk ini berikutnya sama kayak yang ibu lihat tadi di dalam juga mana nya tadi kan 8 pi akar 2 M pangkat 3 per 2 ini sama setengah. Jadi nomornya dituliskan sebagai integral 0 hingga sin E dx, dan selanjutnya bisa diterapkan lagi aproksimasi sama skalanya. Jadi integral 0 hingga sin E fe dx aproksimasi integral 0 dari F sin E dx plus pi kuadrat per 6 KT kuadrat dan si dx fungsi E dengan EF, sehingga integral 0 hingga EF sin E dx sama dengan 8 pi akar 2 M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 integral 0 hingga EF E pangkat setengah dx dengan 8 pi akar 2 M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 dikali 2 per 3 EF pangkat 3 per 2. Lalu disubstitusikan ke si E, jadi integral 0 hingga EF si E dx sama dengan 8 pi akar 2 M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 integral 0 hingga EF E pangkat setengah dx sama dengan 8 pi akar 2 M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 dikali 2 per 3 EF pangkat 3 per 2. Sehingga nanti rata-ratanya 2 per 5 EF plus pi kuadrat per 2 KT per EF kuadrat per 2 per 3 plus pi kuadrat per 12 kali KT
EF kuadrat dibagi 2/3 jadinya 3/5 EF dikali 1 plus 15 P kuadrat per 8 dikali KT per EF kuadrat per 1 plus 3P kuadrat per 8 kali KT per EF kuadrat. Nah, di sini kita gunakan direct Taylor sehingga energi rata-ratanya itu tiga per 5 EF kali 1 plus 15 Pi kuadrat per 8 min 3 Pi kuadrat per 8 KT plus EF kuadrat sama dengan 3/5 EF kali 1 plus 12 Pi kuadrat per 8 KT per EF kuadrat sama dengan 3/5 EF kali 1 plus 3 Pi kuadrat per 2 kali KT per EF kuadrat. Atau kalau yang pakai KT jauh lebih kecil dari EF itu hasilnya bisa jadi kayak gini, 3/5 EF kali 1 plus 15 Pi kuadrat per 2 kali KT per EF kuadrat per 1 plus 3 Pi kuadrat per 4 kali KT per EF kuadrat. Selesai. Terima kasih penjelasan dari saya. Bisa mungkin kok terima kasih penjelasan dari saya. Udah. Oke, selanjutnya aplikasi Fermi-Dirac itu selain itu bisa diaplikasikan di kapasitas skala logam. Nah, kapasitas skala logam itu apa sih? Kapasitas skala logam merupakan jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu logam tertentu. Nah, kita masukkan langsung aja. Jika terdapat N elektron dalam assembly, maka energi total semua elektron pada sembarang suhu dapat diperoleh dari persamaan sebelumnya yang dibahas pada energi rata-rata elektron. Nah, yang mana di sini kita punya persamaan U sama dengan N bar. Yang mana U-nya ini itu energi total sistem, kemudian untuk N-nya itu jumlah elektron, dan untuk E bar-nya itu adalah energi rata-rata per elektron yang kita dapat pelajari sebelumnya. Nah, kita masukkan dulu. Nah, kita dapat persamaan ini yaitu U sama dengan 3/5 NEF 1 tambah 15 per 24 Pi kuadrat KT per EF dikuadratkan per 1 tambah 3 per 24 Pi kuadrat kali KT per EF dikuadratkan. Nah, seterusnya jika suhu sangat kecil dibandingkan dengan suhu Fermi, maka KT jauh lebih kecil daripada suhu Fermi. Sehingga dari persamaan ini kita dapat mengaproksimasi persamaan tersebut
setelah kita mengaproksimasi persamaan ini, kita bisa menggunakan aturan binomial 1 tambah X pangkat min 1 kira-kira sama dengan 1 min X. Kita di sini punya kan pangkat minus 1-nya kita ubah dengan bentuk 1 min X. Jadi kita dapatkan U kira-kira sama dengan 3/5 N F 1 Nah, aturan binomial 1/X pangkat min 1 kira-kira sama dengan 1 min X ini sebenarnya akan menghasilkan garis geometri tak hingga. Tetapi karena KT jauh lebih kecil daripada EF, maka kita dapat mempertahankan perkaliannya hanya sampai suku yang mengandung T kuadrat. Seterusnya, dengan asumsi persamaan yang kita dapat tadi, kita dapat aproksimasi lagi lebih lanjut. Untuk yang ini dengan yang ini kita kurangkan karena sama, jadi kita dapatkan seterusnya. Kita dari persamaan ini kita akan mendapatkan kapasitas panas elektronik, yaitu panas yang diperoleh dari sumbangan energi elektron, yaitu CE sama dengan DU dT. Yang mana ini adalah turunan energi total U terhadap suhu T. Kita turunkan terlebih dahulu jadi setengah ini kita coret dengan 2 yang di sini, jadi hasilnya pi kuadrat a kuadrat t per EF kuadrat. Selanjutnya
selanjutnya kita sederhanakan persamaan yang kita dapat tadi. Selanjutnya kita sederhanakan persamaannya. Persamaan ini. Nah, kita sederhanakan persamaan ini untuk menghilangkan EF yang muncul dua kali, yang di sini dan juga yang di sini. Kita kelompokkan dulu biar lebih gampang menyederhanakannya. Kita coret-coret, jadi tinggal sisa EF satu yang di bawah menghasilkan jadi kita dapatkan 3pi kuadrat dan kuadrat T per 5 yang mana kita ketahui sebelumnya kalau gamma itu sama dengan 3pi kuadrat n kuadrat per c per 5 f. Jadi C-nya itu gamma kali T. Kan ini dari sini sisa T kan. Nah, dari persamaan ini kita bisa ketahui bahwa kapasitas skala elektronik itu berubah secara linear terhadap suhu. Nah, jika kita memiliki logam, maka kita memiliki sekaligus assembly fonon atau getaran atom serta assembly fermion atau elektron bebas. Nah, akibatnya kapasitas skala logam ini mendapatkan kontribusi dari dua macam assembly tersebut, yaitu nah, kontribusi dari assembly fonon dan assembly fermion ini akan menghasilkan kapasitas skala logam. Nah, dengan demikian pada suhu di bawah suhu Debye dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas skala logam memiliki persamaan umum, yaitu C sama dengan gamma T ditambah A T pangkat 3, yang mana dari suku pertama ini kita dapatkan dari elektron yang tadi kita hitung sebelumnya, dan untuk yang A T pangkat 3 ini disumbangkan oleh fonon yang akan dibahas pada kelompok Bose-Einstein. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, jumlah elektron yang meninggalkan permukaan logam tiap satuan luas permukaan tiap satuan waktu dengan jangkauan kecepatan antara Px sampai Px plus Dx bisa kita tulis dengan Fx arah kecepatan x dengan dvx.
Jika Q adalah muatan elektron, maka rapat arus menjadi J sama dengan Q Vx Mx kecepatan arah X dVx. Nah, untuk total rapat arus J, kita bisa menjumlahkan kontribusi semua elektron yang memenuhi syarat emisi. Kita bisa menggunakan integral dengan batas bawah kecepatan Fx minimal agar setengah Mvx kuadrat itu sama dengan 0. Dan juga batasnya masih dengan tak hingga, sehingga bisa kita perhitungan jadi C integral setengah Mvx kuadrat sama dengan F0 sampai tak hingga Q Vx 4I M kuadrat KT per H pangkat 3 E M per KT E M Vx kuadrat per KT dVx. Jadi dari persamaan yang sebelumnya, kemudian kita bisa menyederhanakan kenapa menjadi Q 4IM kuadrat KT per H pangkat 3 E pangkat EF per KT dengan integral setengah Mvx kuadrat sama dengan E0 sampai tak hingga E Mvx kuadrat per KT dVx. Cut dulu di sini. Untuk menyelesaikan integral ini, kita bisa memisahkan Y sama dengan Mvx kuadrat per 2KT. Nah, kita bisa kumpulkan Y terhadap X sehingga dy per dVx sama dengan M per 2KT 2Vx. Dan dy per dVx sama dengan M dx per KT. Selanjutnya dy akan menjadi Mvx per KT dVx, atau kita bisa tulis Vx dVx sama dengan KT per F dy. Nah, untuk syarat batas Y, syarat batas Y itu harus Mvx kuadrat per 2 sama dengan E0 terus ekuivalen dengan Y sama dengan E0 per KT. Kemudian untuk batas Vx sama dengan tak hingga ekuivalen Y sama dengan tak hingga. Dengan batas ini kita bisa menulis ulang persamaan Q ini menjadi
4pi n kuadrat KT per H pangkat 3 kalikan E pangkat EF per KT integral E0 per KT sampai tak hingga dengan E pangkat min Y KT per F dy. Bisa disederhanakan dengan J sama Q 4pi F pangkat 2 KT per H pangkat 3 dengan E pangkat EF per KT dalam kurung KT per F dan integral E0 per KT sampai 3 E pangkat min Y dy. Oke. Selanjutnya kita akan menyelesaikan integral ini terlebih dahulu. Integral E0 per KT sampai tak hingga E pangkat min Y dy sama dengan E pangkat min Y batas bawah E0 per KT dan batas atas hingga sama dengan min E pangkat min tak hingga dikurangi dengan min E pangkat min E0 per KT. Karena E sama dengan E pangkat min tak hingga sama dengan 0, maka E min E0 per KT saja. Nah, sehingga kita bisa tulis ulang persamaan ini dengan memasukkan nilai integral yang sudah diselesaikan. Jadi C sama dengan Q 4pi F pangkat 2 KT per H pangkat 3 E pangkat EF per KT E min E0 T dalam kurung KT per F. Sehingga bisa kita tulis hasilnya J sama dengan Q 4pi N H kuadrat T kuadrat per H pangkat 3 dengan E pangkat min dalam kurung E0 PF per KT. Dah. Nah, kita akan memisahkan dengan Q tulis aja. Dah. Kita akan memisahkan dengan A sama dengan Q 4pi MK pangkat 2 per H pangkat 3 hingga C sama dengan E0 min EF. Sehingga bisa kita tulis ulang menjadi bentuk yang lebih sederhana, itu menjadi A T kuadrat kalikan dengan E